Fungsi utama Bawaslu adalah mengawasi semua tahapan yang ada di KPU. Dan selain fungsi tahapan, mengawasi ada juga fungsi penindakan, baik itu penindakan pelanggaran calon ataupun yang lainnya. Ya, terkait dengan jenis pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, itu ada pelanggaran administrasi. Ini terkait dengan mekanisme, prosedur, tata cara. Ada penanganan pidana pemilihan. Ini terkait dengan tindakan-tindakan yang mengarah ke kejahatan dalam pelaksanaan pilkada. Kemudian ada juga penanganan pelanggaran kode etik. Ini terkait dengan etika penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu beserta jajarannya. Ada juga kita menangani penanganan hukum lainnya seperti netralitas ASN, terus netralitas kepala desa, ataupun yang hukum-hukum lainnya yang berkaitan dengan pilkada. Nah, itu bisa kita tangani dan direkomendasikan kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu. Nah, kalau terkait dengan peserta pemilu, ini semua potensi bisa terjadi, terutama pada saat masa pencalonan dan kampanye. Ya. Terkait dengan masa pencalonan, nah ini untuk calon perseorangan saja kan bisa jadi ada indikasi dukungan yang disampaikannya itu dukungan palsu. Terus kalau untuk partai politik ini bisa jadi ada jual beli rekomendasi lah, seperti itu. Kalau untuk masa kampanye administrasinya banyak seperti halnya APK, terus di situ terjadi money politik. Ya, yang jelas langkah-langkah pencegahan ini diutamakan ya. Nah, ini juga kan aturannya terkait kampanye ini rencananya tidak ada rapat umum. Berarti kan rapat-rapat terbatas atau tatap muka di tingkatan bawah gitu kan. Nah, kita punya jajaran sampai dengan tingkatan desa. Nah, ini kan membuka jaringan komunikasi lah dengan masyarakat agar ketika ada kunjungan calon atau pertemuan terbatas di wilayahnya, nah ini terkait dengan protokol kesehatan, protokol kesehatan itu harus ketat, harus dilaksanakan. Nah, ketika memang protokol kesehatan ini tidak dilakukan, itu tuh akan kita ingatkan, dan ini bisa dicatat sebagai pelanggaran administrasi seperti itu. Karena tadi sesuai dengan baik itu PKPU, Bawaslu atau surat edaran yang lainnya itu ada disebutkan kita mengawasi bukan cuma pengawasan itu saja, tapi pengawasan untuk corona juga, bagaimana kesehatan masyarakat juga di situ kita awasi. Misal tadi bagaimana jajaran KPU atau jajaran kita memakai APD atau tidak, terus bagaimana sudah tes rapid atau tidak, kan di situ harus sesuai standar yang berlaku protokol COVID. Untuk peserta atau pasangan calon ya, di pidana pemilihan itu semua diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ada itu sanksi-sanksinya, bahkan sanksinya ada yang sampai kurungan penjara 6 tahun, 6 tahun dan denda sampai 72 juta. Nah, terkait sanksi lainnya juga secara administratif bisa ada pembatalan pasangan calon. Nah, jika misalnya terbukti pasangan calon ini melakukan money politik secara terstruktur, sistematis dan masif. Nah, tentu kan dalam setiap peristiwa harus ada proses pembuktiannya, ya, terkait dengan alat buktinya, barang buktinya.
gugatan antar peserta, ada gugatan antar peserta dengan KPU. Nah, ini terkait dengan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU. Nah, kami ada divisi penyelesaian sengketa. Nah, ketika ada peserta pemilu yang menggugat terhadap keputusan KPU, ini dalam proses tahapan ya, bukan dalam tahap hasil. Jadi sengketanya sengketa proses. Nah, ini ada kami bentuk semacam persidangan, ada persidangan penyelesaian sengketa proses. Ini yang menjadi majelisnya dari Bawaslu Kabupaten Karawang. Salah satu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karawang yang pertama adalah kita membentuk yang namanya di Kabupaten Karawang seluruh Jawa Barat ya, sekolah kader kepengawasan yang pertama itu. Kedua, kita sosialisasi di kalau di tiap desa kan ada Minggon. Kita sampaikan untuk rekan-rekan kecamatan ataupun desa untuk melakukan sosialisasi pada saat Minggon, baik itu di kecamatan ataupun di desa tersebut. Agar tujuannya apa tadi? Netralisasi ASN, netralisasi kepala desa. Terus bagaimana sosialisasi ini bisa masuk? Salah satunya kita kan tadi SKPP ini yang tidak terjangkau oleh kalangan-kalangan yang kalau sekarang kan kalangan milenial, artinya di Facebook apa. Nah, di situ ada kalangan kolonial, di mana itu yang paling di bawah kan biasanya nggak pernah ya seperti yang udah tua gitu. Bagaimana mereka masuk ke sana untuk menyampaikan sosialisasinya itu secara masif, artinya dengan bahasa gitu, dengan apa yang tidak terjangkau. Jadi baik itu sosialisasi lewat daring, media sosial ya, kita ada IG-nya, Facebook atau web, semua ada untuk media sosialnya. Jadi ada dua, ya sosial, media sosial dan langsung gitu. Harapannya tentu pilkada ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya, terus tidak menimbulkan ekses yang negatif, hasilnya pun bisa diakui secara bersama, baik itu oleh penyelenggara, peserta maupun oleh masyarakat. Jadi pilkada yang berkualitas dan berintegritas. Ya, saya rasa kita mengharapkan pilkada yang berkualitas dan berintegritas, terutama tadi untuk yang paling banyak adalah kasihan untuk ASN. Biasanya jadi politik yang jadi mesin politik itu ASN, kasihan di sana. Jangan sampai dia terkena baik itu pidana ataupun penurunan pangkat kan biasanya gitu. Bahkan di KSN bisa saja dikeluarkan dari ASN-nya.